berdasar pada Adobe Illustrator. Sebelumnya kita posisi sudah terbuka ya Adobe Illustrator, dan saya menggunakan Illustrator pada MacBook Pro. Untuk membuat file baru, kita bisa mengklik ini ya, ada menu file, kemudian ada new, kemudian di sini ada beberapa preset yang pernah kita gunakan. Di sini ada ukuran yang kita gunakan, kemudian dengan satuan yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada orientation, kemudian di sini ada artwork, kemudian ada bleed ya. Kita akan bahas satu persatu. Kemudian kita setelah ditentukan ini semua, kemudian kita tinggal klik tombol create. Di sini satuannya kita gunakan milimeter karena biasanya untuk percetakan kita menggunakan satuan yang paling kecil adalah milimeter. Kemudian kalau kita maunya membuat di website, maka kita menggunakan pixel. Kemudian di sini ada ukuran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada tombol create. Oke, kita coba dulu. Selanjutnya inilah artboard kita atau lembar kerja kita. Kondisinya adalah 244%, ya maksudnya tampilan ini dalam kondisi 244%, dan untuk melakukan zoom in atau zoom outnya tinggal menekan begini pada mouse kita. Kemudian di sini ada satuannya, di sini ada layersnya, ini property ya, kemudian ada library. Yang sering kita gunakan adalah layer dan property. Nah selanjutnya itu untuk membuat file baru ya. Kemudian biasanya kartu nama itu kita mau menambahkan sepertinya misalnya teks ya, berarti kita harus memunculkan dulu ininya dulu ya. Kita munculkan dulu text boxnya, toolbarnya ini ya. Kita ambil basic. Nah ini sudah muncul. Kemudian kita geser sedikit ke kiri. Nah seperti ini. Nah misalnya kita mau menambahkan teks, maka kita tinggal klik pada text tool, kemudian kita tinggal tulis saja. Misalnya namanya adalah ini. Nah ketika kita menuliskan text box ini, teks pada artboard kita, diperhatikan bagian properti ini kita bisa mengganti fontnya ya, misalkan kita fontnya mau kita ganti, ukurannya mau kita ganti, kemudian ada tinggi huruf kita ganti, kemudian dan seterusnya, kemudian ada paragrafnya kita ganti, maksudnya ini alignmentnya ya, mau rata tengah, kiri, kanan, dan seterusnya, nah sesuai dengan kebutuhan. Untuk merubah warnanya, ini kita geser dulu. Untuk merubah warna di sini ada ya, kita misalkan mau ganti biru muda, kemudian di sini kita mau tambahkan misalnya jabatannya. Nah seperti ini. Nah, oke, kemudian di sini kita perkecil. Nah ini untuk mengecilkan atau memperbesar. Nah ini seperti ini. Kalau kita mau proporsional, maka kita tinggal mengklik tombol shift pada keyboard. Nah misalkan seperti ini ya, kita bisa geser-geser sesuai kebutuhan. Nah kemudian biasanya kita mau membuat, ini ada kesalahan, kita mau membuat alamatnya ya. Saya menduplikat barusan menggunakan Ctrl C dan Ctrl V. Misalkan kita membuat alamat, kita letakkan sini. Misalkan sudah cukup, di sini kita bisa atur ya. Misalkan kita mau buat lebih kecil, misalkan di sini 9 poin, kita coba di 7 poin, dan ini masih dengan font yang sama. Oke, 7 poin, misalkan kita mau ganti dengan yang lain, misalnya seperti ini. Sini kondisinya bold, kita ganti dengan regular misalnya. Oke, kita ganti ya, misalnya seperti ini. Nah
Ini kita bisa kecilkan. Itu kita tambahkan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita letakkan ya, kita layout, kita letakkan. Yang penting tidak terlalu kiri, tidak terlalu ini, tidak terlalu bawah, karena takutnya nanti terpotong. Kemudian kita copy paste, ini kita bikin ini. Nah, kita geser ke kanan sedikit. Itu kita mau menambahkan misalnya alamat kantornya. Nah, kemudian kita misalnya mau tambahkan nama perusahaannya di sini. Misalnya ambil Nah, kemudian kita mau misalnya menambahkan latar belakang. Latar belakang kita ambil pakai kotak ini. Kita kasih kotak sini. Ya. Tuh. Misalnya kita kasih warna abu-abu begini. Kemudian untuk memindahkan dia ke bagian belakang, maka kita gunakan kalau di MacBook menggunakan command semua kurung yang sebelah kiri. Nah, ini sedangkan yang satu lagi adalah kurung yang sebelah kanan. Kita coba ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sudah jadi kartu nama sederhana. Selanjutnya kita akan save ya. Berarti tinggal file, save. Kemudian kita kasih nama latihan kartu. Nah, oke saja. Kemudian biasanya kita save kedua dengan mode dengan nama kita ganti di sini menjadi PDF atau yang format berbeda. Ya. Oke, itu saja teman-teman semuanya untuk proses pembuatan kartu nama sederhana kali ini. Nah, jika ada teman-teman yang ingin tanyakan, teman-teman bisa menuliskan pada bagian komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.